Keluarga korban pembunuhan emosi dan berusaha mengejar kedua pelaku pembunuhan saat akan digelar rekonstruksi di tempat kejadian perkara di Jalan Lingkar Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Rekonstruksi ini disaksikan ratusan warga setempat. Keluarga kesal terhadap kedua pelaku yang tega dengan sadis membunuh korban tanpa ada permasalahan. Maya Sari, istri korban, tidak menyangka suaminya tewas dibunuh secara berencana. Sebelumnya ia hanya tahu suaminya pamit untuk bekerja di Malaysia. Motif pembunuhan korban disangka sebagai informan polisi yang menyamar jadi calon pekerja migran ilegal. Ada 7 TKP ya, 7 TKP yang diperagakan di sini. Jadi untuk biar lebih terang kembali bagaimana peristiwa ini terjadi. Maksudnya sudah saya sampaikan bahwa pelaku ini merasa curiga bahwa korban ini adalah informan daripada kepolisian yang akan memberikan informasi bahwa dia ini adalah. Kedua tersangka disangkakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang ibu muda di Tebo Jambi melukai anaknya dengan kapak. Akibatnya bocah berusia 13 bulan itu menderita luka di pinggang dan tulang retak. Bocah laki-laki berusia 13 bulan ini dilarikan ke RSUD Sultan Taha Saifuddin Tebo Jambi. Ia menjadi korban penganiayaan ibu kandungnya sendiri, RWR, dengan kapak. Akibatnya, korban luka robek di bagian pinggang dan juga menderita tulang retak. Penganiayaan diketahui nenek korban yang berusaha menghentikan aksi pelaku. Pada saat kejadian, ayah korban sedang bekerja. Usai menganiaya anaknya, pelaku bersembunyi di kebun sawit hingga akhirnya ditangkap polisi. Percobaan pengayunan yang ketiga, itu si saksi yang merupakan nenek korban ini berusaha mencegah untuk tidak terjadi pembacokan itu, berusaha merebut kapak ini dan membuang kapak tersebut dengan maksud untuk menyelamatkan si anak, si korban. Kemudian si pelaku langsung melarikan diri ke dalam kebun. Menurut ibu muda berusia 20 tahun ini, ia menganiaya sang anak karena tak lagi dekat dengannya dan menuding ibu mertua akan mengambil anak itu. Polisi terus mendalami motif perbuatan pelaku, termasuk memeriksa kejiwaannya. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Jasad balita berusia 1,5 tahun ditemukan warga mengapung di got setelah hilang 2 hari. Pasca dievakuasi, jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Rabu pagi, jasad bayi berusia 1,5 tahun warga Kabupaten Pemalang dievakuasi petugas setelah ditemukan warga di saluran air kawasan Ulu Jami, Pemalang, Jawa Tengah. Awalnya saksi mengira jasad bayi tersebut adalah boneka yang mengapung dan tersangkut sampah. Namun setelah dilihat lebih detail, sosok yang dilihatnya bukanlah boneka melainkan bayi yang hilang 2 hari lalu. Pikirannya boneka, lalu ke dalam manggil saya, terus saya datang. Tak amati terus, tak lihat, terus saya ke tempat korban itu, lalu saya ke sana, hilang, lalu sini tim. Pasca dievakuasi, jenazah diserahkan kepada keluarganya untuk segera dimakamkan. Langsung pesawat ke TKP, langsung membawa korban, berikut dengan dokter Puskesmas Rawasari Rujami untuk memeriksa, langsung diserahkan ke pihak korban di Desa Parpet dengan Muspika, dengan TNI Polri dan dengan pihak kecamatan Terantip melakukan pemeriksaan. Selanjutnya untuk pihak korban belum menyadari ada suatu musibah kecelakaan. Sekarang sudah dimakamkan. Menurut keterangan polisi, peristiwa itu murni kecelakaan karena sang bayi berjalan keluar rumah dan terjatuh di saluran irigasi yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah korban. Sebelumnya warga dihebohkan hilangnya seorang bayi pada Senin 16 Mei lalu. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Perampokan bersenjata tajam terjadi di minimarket Senen, Jakarta. Pelaku membawa kabur uang tunai 17 juta rupiah usai mengancam dan mengikat korban.
Inilah detik-detik aksi perampokan sebuah minimarket di Jalan Letjen Suprapto, Senen, Jakarta Pusat yang terekam kamera pengawas. Aksi nekat tersebut diawali pelaku yang mengenakan helm dan masker masuk sambil menutup teralis minimarket. Berpura-pura menumpang ke kamar kecil, pelaku kemudian mengeluarkan sebilah pisau dan mengancam kedua karyawati yang tengah bersiap untuk menutup toko. Karena merasa terintimidasi, dua karyawati minimarket langsung menuruti permintaan pelaku. Seluruh uang dari dalam laci dan mesin kasir dimasukkan ke dalam kantung plastik. Dari aksi perampokan 4 Mei lalu, pelaku berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 17 juta rupiah. Pelaku juga mengikat dua karyawati tersebut. Tanggal 4, kurang lebih sekitar jam setengah 10 lah. Saya dapat laporan dari warga ada kerampokan di Alfa Jalan Letjen Suprapto. Perampoknya 2 orang, lantas merampoknya itu diikat 2 orang karyawannya. Menurut keterangan dari saksi korban, 2 perempuan tersebut penjaga kasir sempat diancam dengan senjata tajam, kemudian diikat dengan tali rafia di dekat kamar mandi, kemudian uang hasil penjualan tersebut diambil semua oleh pelaku. Tak hanya melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi, polisi juga tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga Cibitung, Bekasi dihebohkan dengan penemuan jasad pria di belakang bangunan kosong. Terdapat sejumlah luka di tubuh korban. Sesosok jasad pria bertato tanpa identitas ditemukan seorang warga di belakang bangunan rumah kosong di Jalan Raya Kali Cibitung, Bekasi Laut, Kecamatan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan terdapat luka di sejumlah bagian tubuh korban. Petugas Polsek Cikarang Barat yang datang ke lokasi melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk otopsi. Bapak Naman jalan dari sawahnya, dia melihat mayat. Setelah melihat mayat, langsung dia laporan ke masjid. Langsung di masjid ketemu DKM masjid langsung telepon saya Pak RT. Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi selidiki penyebab tewasnya korban dan memburu pelaku pembunuhan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ribuan warga Bali serbu tempat pembagian bantuan uang tunai minyak goreng. Informasinya hanya di iNews Malam. Usai jeda.